Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 813. Wajah Zhang Yuxi berubah seketika ketika dia mendengar kata-kata itu, tenggorokannya bergerak sedikit, dan kemudian wajahnya tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, "Siapa yang membuatmu putus asa? Aku tidak bisa menahan diri, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak berniat pergi, tapi melihat reaksimu, maka aku harus pergi." Lin Yu tersenyum tipis pada Zhang Yuxi, dengan sengaja membuatnya marah, dan berjalan keluar dengan cepat. "Tidak masalah." Zhang Yuxi berteriak ke Lin Yu pahit di belakangnya, cahaya dingin melintas di matanya. "Pernahkah Anda mendengar, semakin dia mengatakan itu tidak masalah, semakin bermasalah alamat ini." Berjalan keluar dari ruang interogasi, Lin Yu menunjuk ke belakang dengan ibu jarinya, dan berkata kepada Han Bing, "Tapi, Direktur Kai mengatakan bahwa alamat ini tidak ada, maka alamat ini seharusnya tidak ada." Han Bing berkata kepada Lin Yu dengan ekspresi serius, dia tidak bisa membuat kesalahan tentang ini. Dia tahu bahwa sebagai departemen teknis dari Departemen Pesawat Militer, Direktur Kai dan kelompoknya tidak akan menunjukkan penyimpangan apapun. Lin Yu juga mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata, "Saya tidak bisa memahaminya, tetapi pasti ada yang salah dengan itu. Mungkin setelah saya sampai di sana, saya akan menemukan sesuatu." Han Bing mengangguk penuh semangat, lalu bersiap mengantar Lin Yu ke gang-gang Jalan Chunhua sesuai dengan alamatnya. Sebelum berangkat, ia tidak lupa memberitahu Qin Kuan untuk menjaga Zhang Yuxi. Tanpa seizinnya, tidak ada yang diizinkan menghubungi Zhang Yuxi. Dalam perjalanan, Han Bing menjawab panggilan, lalu bergegas ke Lin Yu dan berkata, "Orang yang membantu Zhang Yuxi mematikan pengawasan di rumah sakit umum daerah militer benar-benar tidak tahu apa-apa, dan dia bahkan tidak tahu bahwa orang yang mengirim pesan kepadanya adalah Zhang Yuxi. Namun, seseorang dari Departemen Kesehatan memintanya untuk bekerja sama. Dia tidak berani untuk tidak mendengarkan. Bagaimana? Izinkan saya mengatakan, keluarga Zhang diam-diam telah membantu Zhang Yuxi." Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak ada yang bisa mengira bahwa orang dari Departemen Kesehatan pasti dikirim oleh keluarga Zhang. Untungnya, Zhang Yuan selalu menekankan bahwa keluarga Zhang sudah mengklarifikasi hubungan dengan Zhang Yuxi. Ternyata itu rahasia. Han Bing berkata dengan wajah cemberut, "Saya telah mengirim seseorang untuk menyelidiki orang ini di Departemen Kesehatan. Saya dapat melihat apakah dia dapat menanyakan sesuatu. Jika saya bisa mendapatkannya, seluruh keluarga Zhang tidak akan memikirkannya. Dia peduli padanya, dunia besar dan keluarga besar, selama kejahatan ada di tangannya, dia tidak akan mentolerirnya." Lin Yu menatap Han Bing dengan sedikit rasa hormat di matanya, lalu menghela nafas pelan, "Kamu akan menderita jika melakukan ini." "Menderita? Siapa yang akan menderita?" Han Bing mendengus dingin, "Lagi pula, jika saya membuka satu mata dan menutup satu mata karena takut menderita, lalu bagaimana saya bisa layak untuk gaun ini? Sebaiknya saya kembali ke kantor logistik secepat mungkin untuk menjadi juru tulis." Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum, tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Bai Rentu yang duduk di barisan belakang tidak tahu siapa yang menelepon, dan berkata dengan dingin, "Tidak ada waktu, Anda dapat memberitahu Tuan He sendiri." Setelah berbicara tentang Bai Rentu, dia menutup telepon dan melihat keluar jendela dengan tatapan kosong. Lin Yu menatap curiga pada ratusan orang Tu di kaca spion, dan bertanya-tanya, "Kakak Niu, siapa yang menelepon? Ini ada hubungannya denganku." 100 orang Tu sedikit mengernyit, dan dia ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu menoleh ke Lin Yu dan berkata, "Seseorang yang sangat menjijikkan akan datang." "Orang yang sangat menjijikkan?" Lin Yu tertegun,
dan kemudian dia sepertinya langsung mengerti. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu harus menjadi Hu Qingfeng Hu." Kenapa? Dia datang. Jika Bai Rentu bisa mengucapkan kata jijik, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini kecuali Hu Qingfeng, karena orang lain yang dibenci Bai Rentu telah lama menjadi hantunya. Dengan Hu Qingfeng ini saja, bahkan ratusan orang tuh tidak ada hubungannya dengan dia. Wajah Lin Yu tiba-tiba meledak menjadi kegembiraan. Hu Qingfeng juga mengatakan beberapa waktu lalu bahwa dia ingin datang ke ibu kota untuk bermain, jadi dia mengirim Lin Yu 2 master yang selaras dengan cara. Lin Yu juga merindukan Hu yang berani dan tidak terkendali yang sudah lama tidak melihatnya. Bai Rentu tidak menjawab, tetapi mengangguk dengan wajah yang dalam, dan kemudian berkata, "Selain itu, dia juga mengatakan bahwa tidak banyak bahan obat untuk latihan sekarang. Tolong ingat untuk menyiapkan beberapa bahan obat untuknya, dan dia akan menyatukannya kembali." Mengatakan itu ada di bawah tangannya. Banyak orang telah direkrut, dan saya merasa dia sedang membual. Ekspresi Lin Yu sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata Bai Rentu. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, karena dia tidak memiliki bahan obat lagi. Meskipun Wulingxian sangat melimpah sekarang, bahan obat penolong lainnya tidak tersedia lagi. Terutama beberapa bahan obat langka kelas atas. Meskipun bahan obat ini hanya dapat digunakan sebagai bahan pembantu untuk Wulingxian, itu bukan bahan obat biasa. Oleh karena itu, dalam situasi, dosis besar dan sumber kecil, segera terjadi kekurangan pasokan. Meskipun dia tidak peduli dengan harga dan telah mendesak pemasok pasokan ditingkatkan di sana, tetapi ginseng dan Ganoderma lucidum yang telah ada selama ratusan tahun tidak tersedia untuk dibeli. Ada apa? Apakah Anda mengalami kesulitan? Han Bing berkata dengan bingung, apakah ada bahan obat? Apakah Anda memerlukan saya untuk membantu Anda menghubungi Departemen Kesehatan atau Departemen Anti Penyelundupan untuk melihat apakah ada bahan obat yang Anda inginkan? Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Lin Yu mengangguk, tetapi dia sangat jelas dalam hatinya bahwa 2 departemen yang disebutkan oleh Han Bing mungkin tidak memiliki bahan obat yang dia inginkan sama sekali. Kalaupun ada, jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Paling banyak, itu hanya untuk meringankan kebutuhan yang mendesak. Sekarang harus dipertimbangkan bagaimana cara mempertahankan persediaan bahan obat jangka panjang. Jika beberapa bahan pembantu lain dengan nilai obat yang rendah diganti, efeknya akan sangat berkurang, dan itu hanya menyia-nyiakan Wulingxi yang diperoleh dengan susah payah. Tapi yang membuatnya pusing adalah setelah banyak pertimbangan, dia tidak berharap menemukan bahan obat langka dan berharga seperti itu. Tiba. Pada saat ini, Han Bing di sebelahnya tiba-tiba mengingatkannya, lalu menginjak rem. Lin Yu mendongak dan menemukan bahwa bagian dari bungalow ini semuanya adalah bungalow bertingkat rendah, satu keluarga, ditempel dengan sangat rapat, jalan di luar pintu sangat sempit, bahkan mobil lewat, dan dari luar rumah, mungkin agak saya sudah tua, terlihat sangat ramai dan tua, dan beberapa tempat berlindung dibangun secara acak di atas atap, dan beberapa tabir surya hitam disampirkan, membuat daerah pemukiman ini semakin pedesaan dan kumuh. Itu sangat dekat dengan pinggiran kota dan lokasinya terlalu jauh, jadi distrik tidak banyak mengaturnya. Han Bing Chong Lin Yu menjelaskan, lalu melompat keluar dari mobil, mengamati bungalow besar di depannya, dan berkata, "Jangan katakan, Zhang Yuxi dan kelompoknya akan benar-benar menemukan tempat. Tempat ini harus dibangun selama 10 atau 20 tahun. Awalnya akan dihancurkan, tetapi tidak dihancurkan. Banyak orang telah pindah. Jika saya tidak melihat alamatnya, saya tidak akan memikirkan tempat ini." Di mana angka 487 dan 489. Lin Yu melirik ke arah bungalow, yang mencakup area yang sangat luas, mengerutkan kening. Jika ini adalah pencarian keluarga, saya tidak tahu kapan harus menemukannya. Aku akan mencari tahu. Saat Han Bing berbicara,
dia melihat seorang wanita tua duduk di bawah sinar matahari di persimpangan di sisi jalan. Dia bergegas untuk meminta beberapa kata, dan kemudian melambai ke Lin Yu dan Bai Rentu, memberi isyarat kepada mereka untuk mengikutinya. Lin Yu dan Bai Rentu buru-buru mengikuti Han Bing di gang kecil, dan akhirnya sampai ke deretan bungalow, hanya untuk melihat No. 487 tertulis di pelat pintu kusen pintu. Lin Yu dan Han Bing senang melihat ini. Mereka buru-buru berjalan ke pintu rumah dan melihat nomor rumah dengan hati-hati. Kemudian mereka melihat kedua rumah di sebelah No. 487 dan menemukan ada tertulis di kusen pintu. Mereka adalah 486 dan 489. Bukan 488 sama sekali. Lin Yu dan Han Bing saling memandang dengan serius, lalu Han Bing berjalan cepat ke depan rumah No. 487 dan menepuk pintu dengan keras, tapi tidak ada suara di dalam. Han Bing bersandar pada celah pintu dan melihat ke dalam. Setelah sekilas, melihat bahwa tidak ada gerakan di dalam, dia menoleh ke Lin Yu dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya tidak ada yang tinggal di sini. Han Bing pergi ke pintu 489 dan mengetuk pintu. Kedatangan. Kali ini ada teriakan dari dalam, lalu terdengar suara langkah kaki. Kemudian seorang wanita paruh baya membuka pintu. Setelah melihat Lin Yu dan Han Bing, dia sedikit terkejut dan bertanya-tanya, "Siapa yang kamu cari?" "Halo kakak perempuan." Han Bing buru-buru menyapanya dan berkata sambil tersenyum, "Saya datang untuk mencari seorang teman." Dia bilang dia tinggal di No. 488, Eli, Chunhua Road. Akibatnya, saya pikir Anda berada di sebelah No. 489. Oh, temanmu salah. Kakak tertua menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat sebelum Han Bing selesai berbicara, dan berkata, "Nomor 488 di sini sial." Jadi ketika rumah itu dibangun di masyarakat, rumah nomor 488 itu langsung disingkirkan. Yang tidak mau dia katakan adalah 489, itu tidak benar. Rumah cucu laki-laki tua di No. 489 telah pindah selama 2 atau 3 tahun. Lin Yu mengerutkan kening saat mendengar ini, melirik ke pintu 489, dan kemudian ke wanita paruh baya itu. Ada sedikit makna yang dalam di matanya, dan dia mengangkat alisnya, "Karena saya telah pindah, mengapa pengetuknya masih aus? Sini, No Patina."